Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa MHTV, kita dapat kembali berjumpa dalam perjalanan acara Sambatan Ati. Dan untuk lembaran ketiga di bulan Oktober ini, pada kesempatan hari ini saya sudah bersama dengan Ustadz Ahmad Syukron, MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabar hari ini bagaimana Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat Ustadz ya? Ya, alhamdulillah. Ya, baik, dan pada kesempatan hari ini pemirsa MHTV, yaitu tema kita mengenai merengek. Ini merengek tentu pasti pada anak kecil Ustadz ya? Iya. Tidak mungkin untuk orang dewasa. Ya. Orang tua merengek ke kanak-kanak. Ya benar sekali Ustadz. Nah ini mungkin bisa dijelaskan. Mungkin apakah ada batasan untuk anak agar tidak merengek, dan bagaimana orang tua harus bersikap untuk menghadapi anak yang merengek? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, merengek itu menjadi sifat fitrah untuk anak-anak pada umumnya, dan di dunia tidak ada anak yang tidak pernah merengek. Iya, siapapun termasuk kita semuanya, insya Allah. Sisi positif dari merengek itu hakikatnya adalah sebuah naluri atau fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seseorang itu atau anak itu bisa bertahan hidup. Kenapa demikian? Allah itu membekali kepada setiap orang atau setiap makhluknya untuk bisa bertahan hidup. Dan subhanallah, seorang anak yang lemah, bahkan anak yang baru dilahirkan pun itu Allah berikan bagaimana caranya bisa bertahan hidup, yaitu dengan merengek. Ya? Tidak ada orang tua di muka bumi ini, tentu saja orang tua yang baik ya, kecuali kalau dikatakan tidak ada, ya ada yang tentu saja yang sifatnya ekstrim. Mungkin karena kelahiran seorang anak yang tidak diinginkan. Sehingga, dan itu ada di zaman jahiliyah, begitu lahir langsung dibunuh kan, terutama anak-anak perempuan. Tetapi Allah memberikan fitrah merengek itu. Ketika merengek, orang-orang di sekitarnya pasti peduli pasti memperhatikan ada apa dengan si anak ini. Tidak mungkin membiarkan. Ketika anak kecil, mohon maaf, mungkin lapar atau haus, ya dia hanya diberikan oleh Allah, ya merengek itulah. Kenapa? Itu salah satu atau satu-satunya cara yang dia bisa berikan, atau yang Allah bisa berikan kepada yang namanya anak-anak. Sehingga kalau menurut sebuah kitab pernah disampaikan bahwasanya ketika bayi itu masih atau janin itu masih dalam kandungan, janin itu tidak diberikan istilahnya upaya oleh Allah, yang mungkin upayanya hanya bergerak-gerak ya, merasakan. Dan satu pintu rezekinya pun cuma satu, yaitu melalui tali pusar. Tapi ketika Allah melahirkan ke dunia, maka Allah memutus satu pintu rezeki itu dan digantikan dua, yaitu ASI. Tetapi untuk memperoleh ASI itu harus ada perjuangan. Nah, harus ada istilahnya upaya yang atau ikhtiar. Bagaimana? Ya tentu saja sesuai dengan seorang fitrahnya, bayi itu yang belum bisa apa-apa, yang bisanya cuma merengek. Maka Allah memberikan itu merengek. Ketika bayi merengek, cepat-cepat orang tuanya memperhatikan. Misalkan kalau ya tadi lapar, cepat-cepat ibunya menyusui, atau mungkin kalau mohon maaf baru bisanya buang buang air kecil atau ya karena gerah atau tidak nyaman, menyatakan ketidaknyamanannya itu dengan merengek itu tadi. Nah, batasnya kapan merengek itu? Ini kan tadi konteksnya bayi yang baru dilahirkan. Batasnya tentu saja kalau menurut agama yaitu ketika anak sudah mengerti. Mengerti itu belum sampai kategori balik ya, belum kategori istilahnya mumayyiz atau mampu mumayyiz, bisa membedakan ini yang baik, yang buruk sedikit saja. Mungkin kalau istilahnya dalam dunia pendidikan itu masih balita. Balita. Ketika balita bawah 5 tahun itu masih dalam batas-batas normal merengek. Tetapi ini juga tidak dilepaskan begitu saja. Disinilah kembali lagi Allah memberikan sebuah istilahnya proses pendidikan kepada siapapun, baik itu kepada anak maupun kepada orang tua, untuk berkomunikasi dengan baik. Nah,
Dan ini pula yang Allah berikan contoh melalui para nabi dan rasulnya. Ya. Sebuah kisah diantaranya yaitu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk berkorban menyembelih putranya, putra yang dicintainya, siapa yang tidak sedih ketika dan itu ketika disampaikan kepada putranya, putranya tidak merengek. Ya itu kan yang subhanallah itu luar biasa ya. Di situ ada dialog kan. Mungkin kalau sekarang akan bertengkar kalau debat panjang. Ya seperti itu. Akhirnya apa? Di sini ada proses pendidikan anak, tarbiyatul aulad istilahnya kalau dalam. Sehingga bagaimana orang tua itu menanamkan proses pendidikan kepada anak semata-mata demi masa kehidupannya, agar anak tidak senantiasa merengek. Ya wajar anak merengek itu, tapi tidak selalu dengan merengek. Baik. Lalu kalau tadi berbicara mengenai balita, Ustadz ya. Nah, saat memang seorang balita ini dia masih sering merengek dan merengek. Apakah yang harus dilakukan oleh ibu untuk menghadapi balita yang seperti itu? Yang dilakukan sebetulnya tidak hanya seorang ibu, tapi lebih seorang ibu ya. Nanti kalau harus seorang ibu, nanti ayahnya kan istilahnya enak-enak saja, enjoy saja. Ya ini yang tidak diperkenankan. Artinya pendidikan anak ini tetap masih dalam tanggung jawab orang tua. Orang tua ini adalah ayah dan ibu. Ya, tidak bisa dibiarkan. Bagaimana ketika balita itu merengek? Yang pertama dilihat persoalannya apa, faktor yang menyebabkan dia merengek itu. Apakah memang kondisinya tidak nyaman? Kondisi tidak nyaman itu bisa karena lapar, haus, lelah dan lain-lain. Mungkin kalau sekarang ada TK atau PAUD ya, mungkin ketika di sekolahnya itu ada persoalan dengan temannya, nah itu orang tua peka kan itu. Jadi kalau merengeknya itu artinya berbeda. Kalau merengeknya hanya persoalan meminta sesuatu yang diinginkan kepada orang tua, nah ini bagaimana, ini perlu disampaikan. Ada kalanya permintaannya ini perlu dituruti atau tidak. Itu nanti kita bisa bahas. Iya, untuk Anda pemirsa MHTV yang nantinya ingin bergabung bersama kami, bertanya langsung dengan Ustadz kita, Anda bisa bergabung di nomor telepon 03159666942 ataupun juga bisa melalui SMS di 08-nya 3 kali 0301514140. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah pariwara berikut ini. Musik-musik nomor 1 kami kumpulkan di sini. Juaranya akan menempati posisi teratas di tangga lagu radio. Tangguh tangga lagu 10 pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Halo, selamat malam pemirsa, salam jumpa dalam Motivator. Siapa motivator favorit Anda? Jangan lewatkan satu motivator pun, karena mereka akan memberikan beragam motivasi baru bagi Anda. Motivator pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia.
Ya pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami, tentunya masih dalam perjalanan acara Sambatan Ati. Kita masih bersama dengan Ustadz Ahmad Syukron. Dan tema kita pada hari ini yaitu mengenai merengek. Anda bisa bergabung di nomor telepon 0315966942 ataupun juga bisa melalui SMS di 083 kali 030 15140. Ada yang sudah bergabung, Ustadz? Kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Mubarak di Sidoarjo, Ibu ya? Ya. Silakan Ibu. Saya mau bertanya. Iya. Kalau anak minta sesuatu dengan merengek, apakah harus selalu diberikan sesuatu itu? Ya. Atau dicegah? Bagaimana ditanggapan? Oke. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali, Ustaz. Iya. Jadi kalau ada anak yang minta merengek, sesuatu dengan merengek, apakah harus diberikan atau tidak dituruti ya? Baik, untuk Ibu Mubarak, anak merengek meminta sesuatu itu sebetulnya sunatullah, wajar. Jadi tinggal permintaannya apa kan gitu. Orang tua harus peka. Kalau anak umur balita ya tadi saya sampaikan, dia mohon maaf ini karena sering melihat handphone yang mahal atau iPad, kemudian dia minta iPad. Ini tentu saja tidak baik. Kalau orang tua menuruti keinginan anak itu, berarti dia tidak memberikan pendidikan yang baik. Kembali lagi dilihat konteks permintaannya apa. Permintaannya itu satu untuk apakah memang benar anak itu membutuhkan atau tidak. Kalau orang tua pasti tahu apa permintaan anak ini sesuai, benar-benar dibutuhkan atau tidak kan gitu. Jangan-jangan yang sering terjadi, orang tua selalu menuruti keinginan anak itu karena memang orang tua, mohon maaf, orang tua juga tidak mau direpoti. Anak saya daripada rewel, minta apapun dituruti. Mohon maaf, minta laptop dituruti, minta gadget dan sejenisnya yang dituruti. Sehingga apa? Yang penting anaknya diam. Maka ketika hal ini dilanjutkan, menyebabkan anak dia akan selalu menjadi anak yang segala keinginannya harus dituruti, dan itu sampai dewasa. Dan ini berakibat tidak baik atau berakibat fatal untuk masa depan anak itu. Kalau mintanya wajar, misalkan dia pengen tas baru, yang itu untuk pendidikan, untuk sekolahnya, itu dituruti selama orang tuanya mampu. Artinya kita menuruti keinginan orang tua itu, menuruti keinginan anak itu ya sesuai dengan kemampuan orang tua. Tidak harus mahal. Pasti masih ada kalanya anak ini nggak puas dengan yang diberikan orang tua. Disinilah perlu dibangun komunikasi tadi. Mungkin perlu diberikan, iya nak, sementara ini ayah, ibu mampu memberikan ini karena memang Allah memberikan rezeki yang saat ini sampai di sini atau di situ. Itu bertahan. Tapi kan ada beberapa anak, Ustadz yang mungkin saat ditolak, tidak diberikan keinginannya, itu dia ada saja yang dilakukan, entah itu dia ngambek atau apa begitu. Itu orang tua menyikapinya yang bijak seperti apa, Ustadz? Yang jelas ketika anak ngambek, orang tua harus mendekati. Dirayu terus. Ya tetap sebagaimanapun ngambeknya anak itu ketika didekati terutama oleh ibu pasti luluh artinya. Itu. Jadi terus diajak dialog, berkomunikasi. Ya ini memang butuh kesabaran sebagai orang tua. Karena apa? Anak itu juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita mengemban amanah itu? Kalau kita tidak berhasil mengemban amanah atau yang titipan Allah berupa anak itu akan menyengsarakan kita kelak. Oke, baik. Di belakang Ibu Mubarak yang sudah bergabung kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu Erna di Mojokerto, silakan Ibu. Ya, saya punya anak. Iya. Halo. Itu kalau marah-marah itu loh. Iya. Minta sesuatu itu, kalau nggak dituruti mendang-mendang, marah-marah hebat gitu. Caranya menasehati itu bagaimana? Cara menasehatinya ya. Ini usia berapa Ibu? 7 tahun. Oh, 7 tahun. Anak pertama atau anak
keberapa Ibu? Anak pertama. Oh, anak pertama. Kalau yang kedua itu kalau adiknya kalau nggak cocok hatinya itu dipukul. Terus itu kayak cemburu gitu loh. Iya. Terus yang nomor 2 apakah bisa berubah kalau menjadi besar, apa tetap sifatnya keras, apa besok-besok bisa jadi luluh gitu loh, kayak bapaknya kan pendiam. Iya. Kalau saya itu orangnya ter. Kalau saya itu mendidik terlalu keras. Iya. Dikit-dikit nyubit, gitu, apa salah? Iya. Baik. Udah, terima kasih. Terima kasih Bu Erna. Waalaikumsalam. Bagaimana ini Ustaz? Dari Ada 3 jadi ini. pertanyaannya. Iya. Untuk putranya Ibu Erna dari Mojokerto. Iya. Anak pertama ini usia 7 tahun. Apa istilahnya? Ya tidak sampai hiperaktif ya. Tidak sampai nendang-nendang. Apakah bagaimana? Mohon maaf Ibu Erna, peran ayah bagaimana ini juga. Sekali lagi ini perlu apa istilahnya? Kesamaan sikap antara ayah dan ibu. Nanti ibunya tegas atau apa keras, kemudian ayahnya selalu menuruti keinginan anak. Ini artinya dalam pendidikan anak ini ada satu arah kan itu. Ketika ada satu arah yang jelas, ketika anak bertanya kepada ayah jawabannya A, ibunya A. Sehingga apa? Tetapi tentu saja apakah salah tadi disikap, apakah salah kalau saya itu harus nyedoti, mukuli. Begini, Rasulullah SAW mengajarkan ketika anak itu tentang sholat, memerintahkan sholat, ketika anak itu sudah usia 10 tahun tidak mau sholat baru dipukul, dan memukulnya pun mohon maaf tidak menyakiti. Akhirnya pukulan rasa sayang, bukan karena rasa benci. Jangan sampai siapapun itu orang tua ketika memukul mencubit anak itu dengan rasa emosi, amarah ini. Itu yang perlu ditekankan. Kalau itu selalu mohon maaf, anak itu ketika ngambek begitu selalu dipukul, selalu dikerasi, maka dia akan bersikap seperti itu terhadap teman-temannya. Ketika ada temannya, maka dia akan memukul temannya, sehingga anak itu akan jadi suka berkelahi di lingkungan sekitarnya. Tentu kita tidak ingin anak kita jadi anak yang jagoan kan? Itu. Lalu tadi ada lagi Ustaz? Sifatnya bisa berubah. Bisa berubah apa tidak? Orang itu ada yang bersifat lembut, keras. Tidak semua keras itu buruk, dan tidak semua sifat lembut itu baik. Ada kalanya sifat keras itu baik untuk hal-hal yang memang itu dibutuhkan keras, ketegasan. Tapi sifat lembut tidak selamanya baik. Nanti orang yang ngalahan kadang-kadang apapun dituruti, hal-hal yang tidak baik pun dituruti. Karena di sini perlu sikap proporsional. Jadi antara sikap baik dan buruk ini ya penempatannya proporsional. Nah, bagaimana caranya bisa proporsional? Tentu saja pertama komunikasi dengan yang lebih berpengalaman. Istilahnya minta nasihat, silaturahim pada orang-orang yang alim, orang yang berpengalaman dalam mendidik anak. Yang kedua, itu kan dari upaya ikhtiar ikhtiar secara manusiawi. Yang kedua, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Karena doa orang tua itu mustajabah. Kita ingin anak seperti apa, kita mohonkan kepada Allah. Tentu kita ingin memiliki anak yang soleh dan solihah. Dan jangan lupa itu selalu berdoa kepada Allah. Baik Ustadz, untuk Anda pemirsa tentunya masih bisa bergabung di nomor telepon 031 5966942 atau juga bisa di 083 kali 030 15140. Ratusan kepala desa berangkat menuju Jakarta melihat pengadilan Arab Saudi cukup mengejutkan publik dalam negeri. Laporan peristiwa paling aktual dengan kumpulan berita dan informasi pilihan setiap jamnya. Langsung kami hadirkan di tengah Anda. Sindo Roundup pada hari dan jam berikut.
Pekalongan. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ini dia referensi paling lengkap dunia wanita Indonesia. Referensiana pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengerjakan sholat 5 waktu yang sudah saya bahas di episode yang lain. Ini dikasih aksesoris. Musik-musik nomor 1 kami kumpulkan di sini. Tangguh, tangga lagu 10. Pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Para pemirsa Suwan MHTV, siapa yang diberi harta, ilmu, pangkat, jabatan, kok sampai lali langar so dalam Allah, faulaika humullah. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama dengan kami tentunya dalam perjalanan acara Sambatan Ati. Ada yang sudah bergabung lewat telepon di 5966942. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu Fatria di Sidoarjo, silahkan Ibu. Iya, ini gini. Iya. Tadi saya mau konsultasi. Ini anak saya kalau diajak jamaah, terus disuruh sholat, apa ngaji gitu kan. Jadi, tapi kalau ada orang tua jamaah di rumah, ikut, dan masih umur 4 tahun setengah gitu loh. Gitu. Kalau diajak jamaah itu suka aneh orang, kayak rukunya itu ditarik, terus kopiannya itu amin gitu loh, dibuat mainan gitu loh. Iya. Anaknya itu ya gitu, nggak mau diem. Iya. Tapi kalau diajari ngaji di rumah mau. Sholat apa, saya sholat itu ikut, ngambil sajadah itu sholat gitu. Baik. Ya, itu saja Ibu Fatria. Iya, insyaallah. Nggih. Baik. Ibu? Ya, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Mungkin bisa langsung jawab. Ibu Fatria, Iya. Anaknya ini kalau diajak jamaah di masjid ya, itu suka muter-muter. Terus mungkin goda narik ruku atau peci. Tapi kalau di rumah umurnya 4,5 ikut, kemudian diajak ngaji, baca Quran juga ikut. Iya. Ini subhanallah luar biasa untuk anak usia segitu sudah mau diajak sholat berjamaah baik di rumah maupun di masjid, dan juga sudah mau belajar baca Quran. Iya. Ya masih dalam taraf atau batas kewajaran ketika seorang anak melakukan itu jamaah di masjid muter-muter gitu ya. Bagaimana solusinya? Ya ketika selesai sholat diajak bicara. Nah, kalau sholat berjamaah di istilahnya di masjid itu coba lainnya, orang-orang lainnya kan tidak muter-muter seperti mas atau seperti mbak atau seperti adik itu. Ya agar apa? Ya diberitahukan bahwasanya ketika sholat berjamaah ya baik itu tentang apa istilahnya keutamaan atau apapun disampaikan. Kalau muter-muter gitu tidak dapat keutamaan sholat jamaah. Biasanya anak-anak itu ketika apa istilahnya diberikan iming atau motivasi tentang hal-hal yang berlebih, meskipun itu kelak di akhirat dia akan ikut kan itu, akan menuruti orang tuanya. Ya tidak perlu dimarahi, diajak dialog. Mungkin anak-anak itu ketika seperti itu tidak mengerti dan tidak bisa menyampaikan secara verbal kan. Wajar masih anak-anak, istilahnya kosakatanya masih kurang. Ya diajak dialog dari hati ke hati dengan penuh rasa kasih sayang, insyaallah gitu. Seandainya sudah dilakukan dialog dari hati ke hati Ustadz, lalu masih seperti itu, berarti memang harus sering-sering masalahnya kan saja, tidak Ustadz, bisa seketika. Nah itu tidak ada persoalan itu yang diselesaikan secara instan ya. Nanti jadinya instan. Ya harus sabar kalau dalam istilah agama istiqomah dan sabar. Istiqomah itu terus menerus, ajak, tidak mengenal putus asa. Sabar ya kita lakukan dengan tidak keterpaksaan juga, dengan ikhlas, artinya tidak mengenal putus asa. Kalau cara ini belum bisa, cari cara lain.
Harus kreatif istilahnya. Tidak bosan-bosannya. Tidak bosan-bosannya. Iya, baik. Lalu tadi Ustadz juga kita belum membahas mengenai hal-hal apa saja yang sebenarnya perlu dipahami oleh orang tua untuk menghadapi anaknya yang merengek, Ustadz. Baik. Apa saja yang perlu dipahami ketika orang tua itu? Yang pertama, yang perlu kita pahami bersama para pemirsa yang dirahmati Allah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika anak merengek itu sesungguhnya dia tidak mampu menyampaikan dengan bahasa verbal, komunikasi dengan baik. Maka tugas siapa? Tugas orang tua dalam hal ini adalah ayah dan ibu. Kalau dia, mohon maaf, kalau dia anak yang keberapa, mungkin kakaknya bisa diajak, apa istilahnya, diajak untuk mendidik adiknya. Jadi pernah saya melihat ada mungkin keluarga besar ya kalau menurut sekarang. Ada keluarga itu, mohon maaf, yang punya putra sampai 10. Bagaimana itu? Anak yang istilahnya yang pertama itu membantu orang tuanya mendidik adik-adiknya. Nanti ada amanah. Oh, anak pertama mengasuh adik nomor sekian, anak kedua gitu. Tapi ya tidak dibiarkan. Nanti semuanya ya seperti itu. Karena anak yang lebih besar komunikasinya sudah lebih baik. Sehingga apa? Biasanya kalau sama-sama anak itu lebih terbuka. Si orang tuanya, "Dek, kamu jangan gitu, nanti kasih anak." Nah, itu seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada lagi mungkin untuk memahami. Yang pertama, yang selanjutnya adalah jangan dibiarkan anak itu merengek. Jangan membiarkan. Anak itu gitu. Wah, biar aja merengek, cuek saja kan itu. Menjadikan rengekan itu sebagai kebiasaan dan sebagai senjatanya. Sehingga ketika itu dibiarkan anak merengek terus, ya walah akhirnya dengan merengek keinginan saya dituruti. Nanti kalau dewasa ya bentuk rengekannya lain. Mungkin dia akan menjadi anak yang egois kan gitu. Yang pokoknya segala keinginannya harus dituruti. Maka bagaimana? Orang tua menyampaikan, "Nak, kalau minta sesuatu apa kepingin satu, jangan sambil merengek. Bisa enggak mengatakan, Bunda atau Ayah, saya pengen ini, boleh tidak? Misalkan pengen mainan apa, layang-layang atau Bunda, saya pengen main layang-layang, boleh tidak?" Nanti ibunya kan, "Di mana, Nak?" Kan itu. Ya bukan terus tidak boleh. Kalau mainnya di jalan ya enggak boleh. Harus cari tempat yang aman. Bila perlu, ketika itu orang tuanya sesekap, kadang-kadang atau sesaat atau kapan ya waktu senggang mendampingi anaknya main layang-layang. Sehingga apa? Itu. Ketika main layang-layang itu tidak berbahaya. Gitu. Jadi secara tidak langsung pun keinginan anak tersampaikan. Tersampaikan. Ya. Jadi suatu ketika berlibur di pantai atau jalan yang tidak harus mahal. Kan sekarang kalau di kota banyak ya taman itu main layang istilahnya. Bagaimana yang tidak membahayakan kan? Benar Ustaz. Lalu kalau ini seandainya kita berbicara mengenai anak itu sudah tumbuh dewasa, pasti kan tadi Ustaz sempat menyampaikan kalau itu pasti rengekannya bisa berbeda ya, mungkin jelas, jadi terkesan egois. Nah, mungkin dia akan, mohon maaf, membuka pintu dan menutup pintu sambil membanting itu ketubrak. Nah, itu kan itu akan menyusahkan orang tuanya. Itu menyusahkan lingkungan sekitarnya. Mungkin kalau tidak dituruti suatu saat akan menggebrak meja, Masya Allah kan itu. Dan itu tidak kita inginkan bersama. Oke, baik, nanti kita akan lanjut lagi Ustadz. Dan untuk Anda pemirsa MHTV jangan kemana-mana. Setelah jeda pariwara berikut ini saya akan kembali lagi. Berbagai jenis masakan dari 6 kontinen negara yang berbeda. Diciptakan 6 chef spesialis. Masakan Korea, Indonesia, Western, Chinese, dan Japanese. Dalam hubungan persahabatan yang akan menghasilkan makanan penuh cita rasa. Six Cook Brothers, Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Hatiku berdebar saat kau menatapku.
Kepala desa berangkat menuju Jakarta melihat pengadilan Arab Saudi cukup mengejutkan publik dalam negeri. Laporan peristiwa paling aktual dengan kumpulan berita dan informasi pilihan setiap jamnya. Langsung kami hadirkan di tengah Anda. Sindo Roundup pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami. Tentunya kita masih dalam perjalanan acara Sambatan Ati. Anda masih bisa bergabung di 0315966942. Ya Ustadz, kita melengkapi lagi tadi Bu Fatria ya. Ini juga menambahkan kalau di sekolah ini ternyata anaknya juga hiperaktif, suka muter-muter di sekolah. Nah, ini solusinya seperti apa Ustadz? Anak yang hiperaktif itu saya tidak tahu apakah sudah memang istilahnya sudah dianalisa oleh ahli kejiwaan psikologi. Jadi menentukan anak ini hiperaktif dan tidak itu juga melalui sebuah apa istilahnya observasi. Tidak hanya semata-mata melihat. Kalaupun itu seorang psikolog sudah menyampaikan bahwa dia adalah anak yang hiperaktif, anak yang hiperaktif itu biasanya ini adalah anak yang secara kognitif IQ-nya, kecerdasannya di atas rata-rata. Itu. Bagaimana dia? Dia diberikan tugas-tugas yang berlebih. Artinya antara orang tua dan sekolah itu ada komunikasi. Jangan disamakan anak yang hiperaktif dengan anak yang tidak. Dalam memberikan tugas pun artinya tetap memberikan tugas secara enjoy, nyaman. Tidak semata-mata memberikan tugas itu memberikan beban. Diberikan pemahaman apa ya istilahnya, bahwa tugas ini bukan untuk membebani dia, tapi justru mengukur kemampuannya. Kalau dia kemampuan baik, mohon maaf, jangan lupa ketika anak itu menyelesaikan sesuatu dengan baik, orang tua maupun sekolah jangan segan-segan memberikan reward atau pujian, meskipun itu tidak berupa materi. Ini kadang-kadang yang jarang dilewatkan atau sering dilewatkan oleh baik itu lembaga pendidikan maupun orang tua. Ketika anak sudah melakukan kebaikan, makanya nanti apa yang selain diantara menghadapi rengean ini, anak dilatih tadi sudah ya, tidak membiarkan. Maka ketika anak itu sudah melakukan sesuai keinginan orang tua, jangan segan-segan. Yang kedua ini yang selanjutnya itu orang tua memberikan reward berupa penghargaan. Apakah itu? Oh kamu pintar nak begini. Kalau kamu insya Allah itu. Iya, mungkin diberikan dia sukai, Ustadz ya. Lalu kira-kira apa lagi Ustadz untuk hal yang perlu dipahami orang tua? Yang selanjutnya adalah orang ajarkan kepada si anak itu untuk mengungkapkan perasaannya. Jangan biarkan anak itu memendam emosinya. Kenapa demikian? Ketika anak itu biasanya anak yang bisa mengungkapkan perasaan, dia akan lega. Lebih-lebih ketika dia menceritakan atau mengungkapkan perasaannya, emosinya itu dengan orang tuanya, dengan ayah bundanya atau dengan saudaranya, maka apa? Dia menjadi nyaman di keluarga. Keluarganya mendukung eksistensinya atau keberadaan si anak itu. Inilah yang selalu dibangun di dalam rumah kan itu. Sehingga anak itu merasa didukung oleh orang. Tentu saja hal-hal yang baik ya konteksnya itu. Nah, ini kalau dia tidak bisa mengungkapkan perasaan, dia akan memendam dan dia akan menjadi anak yang pendiam, introvert, tertutup. Nah ini justru tidak baik. Tahu-tahu bahaya yang lain karena terpendam, tidak percaya kepada orang tuanya, tidak percaya kepada saudaranya, sehingga segala persoalan itu dipendam. Akhirnya orang tua tidak tahu pelariannya apa dari persoalannya. Dipikir anaknya manis-manis saja, baik-baik saja, tiba-tiba kok ada kasus yang seperti ini. Karena apa? Anak tidak diajari untuk mengungkapkan perasaan atau emosinya, apa yang dia rasakan. Baik, Ustadz ada yang sudah bergabung lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu Erna di Mojokerto. Iya, saya sambung lagi Pak Ustadz, maaf ya. Iya. Saya mau tanya. Iya, silakan.
kalau sudah bermain layang-layang terus. Gimana? Bagaimana Ibu Erna? Kalau sudah bermain layang-layang terus layangan habis itu layangan terus. Terus-terusan main layang-layang. Ya, kalau sudah mancing terus. Kalau mancing. Iya, terus Ibu. Lain-lain itu ada lain. Iya, baik. Iya. Kalau misal mainan itu Pak Ustaz. Iya. Apa langsung diberikan apa anaknya kok nggak punya uang Inang? Iya. Untuk langsung marah-marah. Iya. Yang ketiga, bagaimana cara mendidik anak yang baik, yang menjadi anak soleh? Iya. Baik. Terima kasih Bu Erna. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 Ustaz. Iya. Kalau sudah suka main layang-layang, layang-layang terus, mancing terus. Disinilah sekali lagi peran orang tua. Harapannya Ibu Erna tidak sendirian dengan bapaknya atau dengan ayahnya itu. Ya memang perlu dibuat variasi aktivitas anak itu, sehingga anak tidak monoton. Iya. Makanya tadi pendampingan tadi, ketika main layang-layang pun didampingi. Mohon maaf, mancing pun didampingi. Walaupun mungkin ibunya nggak suka. Iya, itu. Didampingi. Bukan berarti kita terus anak itu selalu dalam kontrol kita, tidak. Dalam rangka pendidikan ini. Gitu. Jadi jangan dibiarkan anak itu, terutama yang berbahaya itu dibiarkan sendiri, sehingga anak tahu oh ini berbahaya ini dan tidak. Suatu ketika diberikan contoh hal-hal yang membahayakan tentang main layang-layang. Suatu ketika juga diberikan contoh atau contoh real di dalam kehidupan yang memang berbahaya tentang mancing. Ya. Tapi kan tidak semua mancing itu berbahaya, tidak semua main layang-layang itu berbahaya. Ada yang baik. Di sini dikenalkan pada anak kan gitu. Terus yang terakhir ya, mendidik anak yang baik. Mendidik anak yang baik bagaimana? Yang pertama adalah jangan bosan-bosan kita berkomunikasi melalui bahasa verbal atau lisan. Menyampaikan yang baik dan yang buruk. Itu. Tentu saja hal yang baik dan buruk ini, mohon maaf, ukurannya bukan apa yang ada di benak kita atau di pikiran kita. Kita mau mendidik anak itu dengan cara pola pikir kita atau dengan sesuai agama. Mohon maaf, ketika orang tuanya tidak paham tentang bagaimana akhlak yang baik, ya dia tidak akan bisa mendidik anak dengan baik. Itu. Maka apa? Orang tuanya ya harus belajar. Orang tuanya harus belajar bagaimana akhlak yang baik. Dan belajar itu tidak semata-mata ketika di bangku sekolah atau bangku kuliah. Ketika kita jadi orang tua pun masih belajar. Baca buku. Sekarang media pembelajaran banyak. Itu akhirnya. Yang kedua apa? Jangan lupa teladan. Iya. Orang tua ngomong A, tapi yang dilakukan B. Tidak sesuai jadi ya. Apa yang jadikan orang tua, ayah dan ibu itu idola bagi anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak itu mengidolakan orang lain. Iya, benar. Baik, Ustaz, nanti kita akan lanjut lagi. Kita terima telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu Rizka di Gresik, Ibu ya. Iya, silakan Ibu. Iya, ini saya punya anak pertama, umurnya sekitar 9 tahun. Iya, Ibu. Sekarang sekolah di MI Muhammadiyah Wotan. Jadi itu sifatnya itu pendendam gitu loh, Pak. Kalau berantem sama temannya itu pokoknya dienteng-enteng gitu loh. Iya. Terus sama Pak Guru suka melawan. Iya. Minta solusinya ya Pak ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Iya, Ibu Rizka di Gresik. Baik, Ustadz, sebelum kita jawab pertanyaan dari Ibu Rizka, kita jeda terlebih dahulu untuk menyaksikan informasi berikut ini.
Ini dia pop culture masa kini. Dan mereka semua adalah artis Asia favorit Anda. Untuk referensi musik dan film, serta lebih dalam lagi dengan gosip dan tren terkini. Jangan lewatkan A-Pop News pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ratusan kepala desa berangkat menuju Jakarta melihat pengadilan Arab Saudi cukup mengejutkan publik dalam negeri. Laporan peristiwa paling aktual dengan kumpulan berita dan informasi pilihan setiap jamnya. Langsung kami hadirkan di tengah Anda. Dan intensif di rumah sakit. Sindo Roundup pada hari dan jam berikut. Di Pekalongan. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Musik-musik nomor 1 kami kumpulkan di sini. Tangguh, tangga lagu 10 pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ya pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di perjalanan Sambatan Ati. Mungkin kita langsung jawab saja pertanyaan tadi iya. Ibu Rizka. Ibu Rizka di Gresik, usia 9 tahun. Ini sekitar kelas 3 atau kelas 4 ya. Kelas 3 itu ya. Anaknya pendendam. Untuk Ibu Rizka dan pemirsa yang lainnya, anak pendendam itu biasanya punya masa lalu yang tidak tahu apa istilahnya. Coba digali. Jadi ini yang jelas memang harus ada kerjasama yang baik antara orang tua dan sekolah, gurunya. Jadi jangan sampai sifat itu dipelihara. Apa sih sesungguhnya persoalan mendasar yang tengah dihadapi oleh anak itu? Gitu. Suka inting-inting. Ya ini tidak baik. Jadi istilahnya ketika tahu akar permasalahannya, di situ baru bisa dicari solusinya. Gitu. Saya tidak tahu apa akar permasalahannya sehingga anak ini jadi pendendam, kan itu. Yang bisa kita lakukan ya memang senantiasa tadi berkomunikasi, menyampaikan bahwa sifat pendendam itu tidak baik. Itu. Ya tentu saja orang tua juga harus memberikan teladan kan tadi. Iya. Ya. Benar, Ustaz. Dan ini juga didukung dengan mohon maaf biasanya ini kesalahan umum ya orang tua. Tidak ada komunikasi yang baik antara orang tua dan sekolah. Iya. Kalau sudah di sekolah, sudah itu urusan sekolah. Ya. Sebaliknya kalau di rumah, sekolah angkat tangan. Ini harus ada sinergi, komunikasi yang baik, yang tujuannya sama-sama untuk menciptakan generasi yang baik. Kalau anak itu dididik dengan baik, sekolahnya pun akan menjadi punya nama yang baik. Iya. Demikian pula orang tuanya. Kalau ya simbiosis mutualisme. Iya. itu. Lalu kalau tadi juga sama guru melawan, Ustadz? Sama guru melawan, pasti ada guru yang disenangi. Tidak mungkin semua guru dilawan. Iya. Ya. Cari guru yang disenangi anak ini. Nanti segala pesan sampaikan dengan cara yang baik melalui guru yang disenangi. Tidak mungkin semua guru itu dibenci. Mungkin dia juga itu tadi melawan karena mungkin ada dendam juga dengan gurunya, mungkin Ustadz ya. Iya itu juga. Iya, oke, mungkin Ustadz mungkin ingin menambahkan untuk hal-hal yang perlu dipahami orang tua. Tadi yang sudah kita sampaikan bahwasanya anak bisa mengungkapkan perasaan. Yang kedua, ketika anak merengek itu, yang selanjutnya bukan saya, ketika minta sesuatu dan persoalan minta sesuatu tapi orang tua terbatas dalam memenuhi keinginan, maka bagaimana? Coba anak itu dialihkan sesaat perhatiannya terhadap hal lain yang menarik. Mengalihkan ini bukan berarti kita lari dari masalah, tapi juga mungkin menunda keinginan anak. Sehingga apa? Kita lihat positifnya saja, bahwasanya anak itu punya daya tahan untuk daya tahan terhadap persoalan, sehingga dia tidak putus asa.
Ya ketika punya memang harus dipenuhi, harus dituruti keinginan anak. Selama keinginan itu wajar, ya? Logis dan wajar kan itu. Coba dialihkan. Meskipun kadang-kadang punya, dialihkan dengan ayo nak main ini atau apa. Ayo nak bantu ibu dulu ini. Itu. Dialihkan. Itu. Bukan berarti ini lari dari masalah, tidak. Tetapi mendidik anak ada hal lain yang bisa diperhatikan selain keinginannya. Sehingga apa? Suatu saat ketika dia dewasa, dia menghadapi persoalan, dia juga akan care terhadap orang. Oh, jangan-jangan orang lain juga butuh bantuan, butuh apa? Mengalihkan yang, sehingga anak bisa apa istilahnya, bisa melihat dalam waktu yang sama itu beberapa persoalan. Ini kan sebuah pendidikan juga, anak juga harus tidak merengek kan. Yang selanjutnya, yang tadi yang tidak kalah pentingnya adalah orang tua menjadi teladan. Ya, mampu teladan. Ya, jangan sampai kita betul-betul, makanya jadi orang tua itu harus berhati-hati di dalam berbicara, harus berhati-hati di dalam bersikap. Anak disuruh ngaji, sudah sana, kamu ke TPQ ngaji. Orang tuanya enak-enak, nonton TV atau apa kan, istilahnya cangkruan di pos ronda. Ini tidak mendidik anak. Mending anak tidak diikutkan TPQ, ayo nak ngaji sama ayah sama ibu. Begitu ya, Ustaz ya. Karena dulu kan pada umumnya seusia saya itu tidak ada TPQ, jadi belajar ngaji ya diajari orang tua. Ya memang mungkin ke langgar, ke musola, ke masjid, belajar ngaji di situ. Orang tuanya juga ikut kan. Gitu. Kecuali mungkin orang tuanya memang bekerja, Ustaz ya. Itu. Baik. Nah, persoalan yang nanti mungkin dilanjutkan. Iya, nanti kita akan lanjut lagi, Ustaz. Kita akan jeda sejenak untuk mengikuti informasi berikut ini. Berbagai jenis masakan dari 6 kontinen negara yang berbeda. Diciptakan 6 chef spesialis. Six Cook Brothers, pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengerjakan sholat 5 waktu yang sudah saya bahas di episode yang lain. Ini dikasih aksesoris. Musik-musik nomor 1 kami kumpulkan di sini. Tangguh, tangga lagu 10. Pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Pemirsa, pasca meletusnya Informasi tercepat, berita teraktual, dengan laporan langsung dari berbagai kejadian yang baru saja terjadi. Dikumpulkan dan langsung kami ketengahkan bagi Anda. Akan hadir untuk melengkapi sore hari Anda. Sindo Prime. Pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami tentunya di perjalanan Sambatan Ati. Ya Ustadz, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, mungkin bisa diambil kesimpulannya untuk anak yang merengek ini harus seperti apa, Ustadz? Pemirsa yang dirahmati Allah, ada masih satu persoalan lagi ketika anak merengek itu. Tentu saja ketika dalam rumah itu ada orang tuanya orang tua, yaitu kakek nenek. Yang perlu kita pahami, kakek atau nenek itu dan ini umum ya, lebih sayang pada cucunya daripada anaknya. Iya, benar Ustaz. Kalau ada orang tua memarahi dalam rangka mendidik anaknya, kakek neneknya, kamu jangan marahi anakmu. Iya, pasti akan membela. Iya, membela. Dan bagaimana ini? Nah, ini perlu dibangun komunikasi yang baik dengan orang tua, dengan kakek nenek itu, agar apa? Arah pendidikan anak itu satu arah.
Ketika anak sekolah, bicarakan dengan baik dengan kakek nenek ini. Iya. Ya Pak, Bu, saya itu anak saya pengen seperti ini. Ya mohon bantuannya. Bukan berarti saya tidak memanjakan anak atau cucu, anak saya atau cucunya panjenengan, tidak. Tapi dalam rangka itu tetap, sehingga arah pendidikan anak itu jelas. Kalaupun itu kelak nanti pendidikan itu membuahkan hasil yang baik, tentu yang bangga ya kakek neneknya ikut bangga kan. Itu yang. Dan kesimpulannya pemirsa, bahwasanya sekali lagi ketika kita menghadapi anak kita yang merengek itu, kita paham bahwa yang merengek itu adalah memang fitrahnya anak. Jadi jangan sampai kita emosional. Maka apa? Perlu disikapi dengan bijak. Tidak selalu tidak menuruti keinginan anak itu juga tidak bijak. Sebaliknya selalu menuruti keinginan anak juga tidak baik, tidak bijak. Semuanya harus proporsional. Kembali lagi kita bisa menangani hal-hal seperti itu, persoalan anak merengek, ketika kita tahu banyak belajar dari orang yang berpengalaman, tentu saja dari orang tua kita termasuk kakek nenek. Apakah kakek nenek dulu mendidik saya juga seperti mendidiknya? Itu komunikasi. Dan yang terpenting, jangan lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan anak kita itu dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Dan insya Allah ketika itu jadi, akan membawa manfaat tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk keluarga besar kita, masyarakat sekitar kita, dan juga bisa mengharumkan nama negara kita. Coba kita lihat orang-orang besar, itu pasti dari hasil didikan yang baik, baik itu orang tua maupun kakek nenek. Baik. Terima kasih Ustadz. Semoga saja bisa bermanfaat Ustadz ya. Ya, untuk Anda juga pemirsa MHTV dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda sudah bergabung bersama kami. Dan Anda bisa terus saksikan Sambatan Ati setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, mulai pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Amzanisa mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.